kembali lagi dengan Vivi Healing. Kali ini aku akan menarik energi general menggunakan kartu Ceki dengan tema mengapa kalian belum bisa melupakan dia sampai detik ini. Kita akan mencari tahu alasannya kenapa ya di sini. Tapi ini adalah energi general, jadi mungkin gak semuanya bisa resonate. Kalian ambil aja bacanya baik sebagai harapan dan yang kurang baik jadikan antisipasi. Oke? Ini menggunakan kartu Ceki ya. Kenapa kalian belum benar-benar bisa melupakan dia? Kenapa kalian belum benar-benar bisa melupakan dia? Apa yang terjadi? Apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa kalian belum benar-benar bisa melupakan dia? Oke, di sini karena masih ada sebuah rindu yang sangat besar yang sebenarnya kamu rasakan untuk dia, yang dimana itu membuat kamu kadang kepikiran dan kadang memiliki rasa penasaran, sedang apa ya dia? Apakah dia juga merasakan rindu? Kira-kira dia ngapain ya saat ini? Apakah dia masih memiliki perasaan yang sama aku? Ya, jadi rasa rindu itu membuat kamu penasaran akan keadaan dia. Ya, kamu di sini sangat merindukan dia. Kamu di sini merindukan kehadirannya dalam hidup kamu. Meskipun di sini kamu mungkin kalau ditanya teman kamu atau seseorang, gimana kamu gini-gini, aku udah lupa kok, ngapain mikirin dia. Tapi enggak. Di pikiran kamu, hati kamu masih memikirkan dia. Kamu masih mencari tahu kabar tentang dia karena kamu lagi rindu berat sama dia saat ini. Ya. Ada rasa ambisi yang masih besar untuk dia. Sesuatu yang menggebu-gebu dan rasa kehilangan. Ya, entah di sini mau kamu, mau dia yang memutuskan untuk pergi, tapi di sini kamu ada rasa kehilangan. Beberapa juga merasakan adanya sebuah kecemburuan dan rasa belum terima. Kenapa semua ini bisa seperti ini? Padahal kamu sudah memberikan segalanya untuk dia. Padahal kamu sudah berkorban apapun untuk dia. Tapi kenapa jadi begini? Ya. Dan kamu di sini terlanjur untuk berharap tinggi, memiliki sebuah bayangan, hayalan, rencana, ya bersama dia ada di masa depan kamu. Tapi kenapa selesai seperti ini? Sehingga apa yang udah kamu rencanakan dan apa yang udah kamu bayangkan dan bangun di masa depan harus hilang begitu aja. Dan itu masih ada rasa belum terima. Karena semua hayalan kamu, bayangan kamu ya tentang masa depan bersama dia itu masih ada. Udah kamu bangun, udah kamu bentuk rencana-rencana itu. Tapi dihancurkan begitu aja. Dan itu membuat kamu masih belum terima. Ya. Kamu kadang syok dengan apa yang dia lakukan. Kamu merasa semua yang dia katakan selama ini hanya omong kosong, hanya janji manis. Dan kamu merasa kenapa aku bisa termanipulasi seperti itu? Ataukah memang dia benar-benar sayang cuma karena sesuatu hal dia berubah? Tidak. Di sini dia memang melakukan sebuah kebohongan. Dan selama ini dia memakai topeng untuk kebohongannya itu. Untuk membuat kamu percaya. Ketika kamu udah percaya, ketika kamu udah luluh, ketika kamu udah jatuh hati ke tangan dia, ya dia bakal menunjukkan sifat aslinya. Bukan karena karena sesuatu hal dia berubah, tidak. Tapi karena selama ini dia hanya memakai topeng untuk mendapatkan kamu. Di sini kamu selalu memikirkan dia, itu yang mungkin membuat sulit kamu bisa melupakannya. Kamu juga masih mengingat tentang apa yang sudah terjadi di masa lalu. Bahkan jika kamu mendengarkan sesuatu lagu apa gitu ya, kamu ingat. Kamu pergi ke suatu tempat yang dimana itu mengingatkan kamu sama dia, kamu mikir lagi tentang dia, ya. Di sini aku melihat kamu juga bingung
nggak tahu apa yang sebenarnya terbaik untuk kamu dan apa yang harus kamu lakukan. Ya, kamu memang nggak nyangka dengan apa yang udah dia perbuat, tapi pikiran kamu masih rumit dan tertuju kepada dia. Ya, meskipun ya mungkin di sini bisa jadi kamu sudah memiliki pasangan atau dia sudah beli pasangan sehingga ada hambatan atau halangan tentang pasangan, ya. Tapi kamu kayak masih berharap akan hal itu. Kamu masih selalu mikirin dia, ya. Bahkan ketika kamu memikirkan dia, timbullah perasaan gelisah, was-was, overthinking, ya, ada ketakutan-ketakutan. Karena kamu masih meratapi tentang sebuah kejadian yang udah selesai di masa lalu. Sesuatu yang udah berakhir, tapi kamu masih harapkan dan ratapi. Itu membuat kamu stuck seperti itu. Ya, di sini kamu masih berangan-angan dan berharap akan kehadirannya. Ketika jauh, kamu masih ingin mendekat. Ketika nggak komunikasi, kamu masih berharap suatu saat nanti dia menyesali apa yang dia lakukan dan datang kepada kamu. Harapan itu masih sangat kuat aku rasakan. Kamu sedih ketika dia nggak ada dalam hidup kamu, ya. Kamu masih berharap dia menyesali dan kembali untuk meminta kesempatan kedua sama kamu. Dan di sini yang paling penting, kamu masih berharap dan menunggu kedatangan dia. Meskipun kamu nggak tahu, meskipun itu belum pasti apakah dia akan kembali atau tidak, kamu masih menunggu kabar dari dia, yang membuat pikiran kamu jadi nggak karuan, jadi mikir kesana kemari, ya. Mikirin sesuatu yang nggak pasti itu sangat nggak enak, bikin jadi gelisah, ya. Di sini aja semua udah terjawab karena pikiran kamu sendiri, harapan kamu sendiri yang membuat kamu stuck seperti ini. Kamu hanya buang-buang waktu. Nggak mesti kayak, padahal udah lama loh kak, kenapa aku masih inget dia gitu. Ya karena kamu dalam hatimu, dalam alam bawah sadar kamu masih berharap gitu. Kenapa kamu harus bertanya, kenapa kok udah selesai aku masih berharap ya? Karena kamu kenapa masih ingat ya? Karena kamu masih berharap dalam hatimu. Masih ada rasa tidak terima yang belum kamu maafkan. Ya. Oke, kalau yang kenceng di sini karena kamu lagi rindu dan kangen berat sama dia. Yang membuat kamu teringat akan dia dan kamu akhirnya ngepoin kabar dia. Ya, kalau kamu dapat kabar baik, ya, dimana dia lagi baik-baik aja, kamu merasa nggak terima. Kenapa aku belum lupa kok dia lagi seneng-seneng aja ya, bahkan ada pasangan yang baru gitu. Tapi kalau kabarnya misalkan dia lagi nggak baik-baik aja, dia lagi menyesal, ya, itu membuat kamu malah berharap, mikirin dia, berharap dia datang kayak gitu. Apa yang menjadi masalah? Karena kamu masih terfokus sama dia, karena kamu belum benar-benar ngelupain dia. Aku udah berusaha ngelupain kak, belum. Karena sampai detik ini kamu masih pingin tahu kabar tentang dia. Oke, aku akan membacakan energi yang pertama di sini. Ada single parent yang berharap tinggi, ya. Karena ada perasaan cinta, nafsu yang sangat besar kepada seseorang. Namun di sini ada kecemburuan akan seseorang itu, tapi di balik kecemburuan itu ada rasa kehilangan ya. Oke. Di sini ada single parent tapi orang masih muda ya. Energi yang kedua di sini ada perempuan berbadan sedang yang lagi ruwet memikirkan kebohongan yang dilakukan oleh laki-laki berbadan agak gemuk atau berbadan sedang. Di sini seseorang yang berbadan sedang juga telah menyesali apa yang sudah dia perbuat.
ya. Tapi mungkin di sini ada hambatan atau halangan. Halangannya ini bisa tentang kebohongan yang dilakukan atau tentang orang tua. Energi nomor 3 di sini ada laki-laki gemuk, kaya, yang lagi mikirin dan meratapi dengan perasaan gelisah, ingin kembali kepada seseorang tapi ada hambatan istri. Energi keempat di sini ada perempuan gemuk, sabar, setengah tua, putih, sipit. Ada yang muda juga sih di sini. Ya. Kalau yang setengah tua putih sipit ini lagi berangan-angan tentang seseorang yang suka datang dan pergi dalam hidupnya. Tapi yang perempuan muda di sini sedang sedih karena berasa jauh LDR dan ada keinginan dekat, ya. Kemudian ada laki-laki atau perempuan agak gemuk yang berharap adanya sebuah kesempatan dalam sebuah hubungan dan saat ini kondisinya lagi menunggu. Dan energi nomor 6 di sini ada perempuan gemuk berkulit gelap yang sedang banyak pikiran hingga nggak bisa tidur, mikirin kesana kesini nggak karuan, yang menjadi overthinking. Tapi ada energi magic yang mempengaruhi sehingga dia belum bisa rupa dan selalu merasa kangen gitu. Oke, itu aja yang bisa aku sampaikan untuk kalian. Bye bye.